yang terjadi di tepatnya di Jalan Antasari yang berakibat pada jatuhnya korban Mas Sultan, tentu Pemda DKI dalam hal ini turut berduka. Mudah-mudahan kejadian serupa tidak terjadi pada ruas-ruas jalan yang lainnya. Lalu apa sih yang sudah dilakukan oleh Pemda DKI dalam melakukan penataan perapihan jaringan utilitas yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi? Pada dasarnya kita tidak reaktif terhadap apa yang sudah ada di lapangan. Jadi Pemda DKI dalam hal ini Dinas Bina Marga sebetulnya secara rutin melakukan seruan ke teman-teman Abjatel yang dikoordinir oleh Abjatel, para pemilik utilitas, agar betul-betul utilitas yang terpasang di lapangan memberikan rasa keamanan, kenyamanan bagi para pengguna jalan, para pengguna kendaraan, pejalan kaki, dan stakeholder lainnya, terutama untuk utilitas yang crossing atau yang antar ruas jalan. Nah, dengan kejadian yang di Antasari tersebut, secara periodik pada dasarnya kita sudah menghimbau melakukan pengawasan di lapangan kepada Abjatel maupun kepada para operator untuk betul-betul bisa bekerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta untuk menertibkan utilitas-utilitas yang terpasang di lapangan. Mudah-mudahan ini menjadi semacam trigger kepada para pemilik utilitas untuk merapikan utilitas yang ada di lapangan, terutama yang existing. Baik Pak, lalu terkait dengan pemanggilan dari Bali Tower dan juga dikaitkan dengan Bina Marga. Sebetulnya Bina Marga sendiri apakah memang memiliki tanggung jawab Pak terkait pengawasan untuk instalasi menara BTS seperti ini? Pak Samsul silakan. Dan pada saat kejadian, baik bermula di 5 Juli viral di seminggu yang lalu, saat itu kami langsung melakukan pengecekan ke lapangan apakah kondisi di Jalan Antasari itu sesuai dengan standarnya lah, terutama dari sisi ketinggian. Memang ditemukan pada Jalan Antasari itu ada satu BTS mikroseluler, lalu ada satu tiang yang berhimpitan dengan BTS dan di seberangnya juga ada satu tiang. Kalau dari pengamatan visual yang kami lihat pada saat itu, kondisi yang sudah terpasang saat ini memang sudah kami melakukan pengecekan ke lapangan di Jalan Antasari. Inti untuk memastikan bahwa kabel yang crossing itu betul aman, tidak membahayakan para pengguna jalan maupun para stakeholder terkait lainnya. Ya, baik, saya ingin ke Pak Jerry. Pak Jerry, menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Samsul begitu ya. Sebetulnya ini pengawasan sudah ada. Tapi kalau dari Anda sendiri melihatnya, jika kita melihat sebetulnya kan kasus seperti ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Sebelumnya juga sudah pernah terjadi begitu, bahkan memakan korban hingga meninggal dunia. Nah, kalau dari sisi Abjatal sendiri Anda melihatnya seperti apa? Apa yang perlu dibenahi? Baik, Mbak Sinta, selamat pagi semua pemirsa CNBC. Kami Abjatel pertama sekali menyampaikan prihatin atas kejadian ini. Dan yang kedua, dalam hal perapian kabel jaringan utilitas khususnya kabel fiber optik itu telah berlangsung lama. Baik dalam perapian tersebut dibagi atas 3, 1 crimping atau grouping kabel, kedua, relokasi kabel jaringan utilitas dari kabel udara ke kabel tanam, dan ketiga adalah sarana jaringan utilitas terpadu. Nah, mengingat kondisi sekarang viral, kami juga menyampaikan bahwasanya hal ini telah terjadi komunikasi dengan Pemprov DKI di tanggal 4 Agustus, tim Abjatel siap berkomitmen dalam hal ada beberapa poin Mbak Sinta kami sampaikan hasil meeting tersebut di Balai Kota. Pertama adalah grouping atau crimping semua kabel jaringan utilitas kabel fiber optik khususnya di crossing jalan, artinya di perlintasan jalan baik jalan utama, jalan primer, sekunder, dan tersier 1 dan tersier 2 agar meminimalisir semua potensi kecelakaan, bahkan kecelakaan yang akan ditimbulkan diakibatkan tersebut. Yang kedua, kita berkolaborasi atas kesepakatan bersama dengan 5 sudin dalam 1 bulan ini atas perintah Pak PJ Gubernur
untuk dalam perapian jaringan multitas tersebut, sehingga akhirnya di sini keniscayaan kabel tersebut untuk diurus memang sudah menjadi perhatian semua stakeholder. Nah, pertanyaan Mbak Sinta menarik ini. Secara nasional ini memang lagi berproses terhadap turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja PP 46 2021 pasal 21. Jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas infrastruktur pasif. Pasal 21 ayat 2, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menggunakan APBD, maksudnya. Sehingga akhirnya di sini kita juga minggu lalu juga ada meeting dengan Kominfo untuk mempercepat proses-proses agar terjadi harmonisasi regulasi, agar semua kita bergerak karena ini sudah alert nasional. Kami secara Abjatel selain menaruh prihatin juga berharap tidak ada sultan-sultan yang lain, abang-abang ojol juga yang di Palmera yang diakibatkan oleh kabel. Demikian Mbak Sinta.